Halo, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya di YouTube sekarang kembali lagi di segmen Ngobrol Balap. Nah, Ngobrol Balap kali ini kita bersama dengan Mas Andri Pol. Ya. Wih, itu ada tulisannya di belakang. Dia merupakan salah satu engine builder yang ada di Yogyakarta. Nah, Mas Andri Pol ini nih, dia yang merupakan chief ngomongnya? Chip mekanik dari tim Yamaha Kanasta RBR. Padang. Oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol apa gimana? Saya ikut. Oke, siap. Terus ini bukan anak ini ya. Masih lajang ya, Mas? Lajang. Cewek-cewek dikira. Ini merupakan putra dari Mas Dwi MKO. Kebetulan memang Deket, ya. Oke, kita langsung aja nih, Mas. Gimana sih awalnya bisa menjadi mekanik balap? Awalnya dulu saya sempat ikut balap juga. Awalnya saya tertarik ikut balap. Setelah dari itu mungkin terbentur dari biaya, saya belajar mekanik dari situ. Jadi awalnya dulu pembalap. Cuman kan kalau dulu tuh biaya harus sendiri. Karena kan tidak ada tim. Kalau kita memang prestasi kurang bagus, ya mungkin kita stuck di situ. Setelah itu saya berpikir dengan biaya besar, saya jadi ya tertarik untuk di bidang. Ini tahun sekitar 2003 atau 2002 ya saya itu. Belajar balap montir, montir. 2000 kalau balapnya itu. Itu belajar montir langsung jadi montir balap atau? Enggak juga. Bahwa montir balap iya, sama plus harian juga. Belajarnya itu itu masih sekolah? Sekolah kelas 3 SMA kalau enggak salah. Kelas 3 SMA. Iya, 2003 SMA itu sebelumnya udah balap. Bukan berhenti ya, tapi ya sambil nyambi. Gitu belajar. Nyambi latihan terus. Ikut siapa itu? Ikut Mas Saiful yang di Bandung itu. Saiful JMM itu. JMM yang sekarang dari ini pimpinan lomba. Iya itu. Okay. Oh, di Bandung ya dulu ya? Saya Cimahi, Mas, betul. Oh, asli Cimahi atau? Saya kalau lahir malah di Kebumen sini, Kota Winangun sini. Oh, asli ini Kebumen. Enggak. Orang tua di sana semua kayak gitu. Iya. Tapi sekarang malah menetap di Yogyakarta. Di Sleman dekat Stadion Maguwo Harjo. Terus lanjut setelah itu gimana? Setelah itu belajar terus dan saya betul-betul tertarik. Nah, sekalian hobi juga di balap. Jadi saya tersalurkan. Nah, setelah itu saya menjajaki coba belajar membuat dipakai kejuaraan Jawa Barat kayak gitu. Terus hampir sampai berapa tahun itu di sana, sampai ada yang ngajak saya pindah ke Jogja sini. Nah, yang diajak tuh dulu Arya Mahendra. Arya Dwi Mahendra. Iya, Arya Dwi Mahendra yang ngajak dulu pertama ke sini. Saya datang ke Jogja, belajar, ngikut ngekru di tempatnya Arya. Lalu pindah IRM. Oh, tempatnya Arya itu berarti Yamaha ART? Iya, yang kalau waktu itu saya pegang Asep Kancil sama Sidit, dia udah Sidit. Terus siapa Radit orang Lamongan itu pertamanya. Di tim itu? Di tim Arya ART. Setelah di situ saya pindah IRM selama 2 tahun. Tahun berapa? 2012 di Intan Raya itu. IRM, oh ya. Ternate, Maluku Tengah. Lalu di situ belajar juga masih menjadi kru. Ya sambil ada orderan di luar itu saya kerja sendiri. Nah, setelah itu ada saran dari bengkel bubut yang saya dekat menyarankan untuk berdiri sendiri. Oke, kita lanjut lagi nih, Mas. Ya. Nah, setelah itu kan Mas Andri itu memutuskan untuk berdiri sendiri. Ya. Oke.
Ya itu waktu mau berdiri sendiri ada teman yang di bagian bubut yang biasa saya langganan saya, dan itu dekat sekali sampai sekarang, sampai menyarankan untuk berdiri sendiri mas, kayak gitu. Jadi berdiri sendiri. Nah, mulai 2013 saya berdiri sendiri, ya mungkin atas saran dia, sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang Ya, sampai sekarang ada hasilnya juga gitu setelah berdiri sendiri kayak gitu. Dan banyak tim yang udah dipegang ini kayaknya. Alhamdulillah ada beberapa Dari tahun tim. 2013 tuh. 2013 zamannya 5 TP Karbu itu saya pegang Ketun, pembalapnya Ananto sama Asep Kancil. Lalu 2015-2016 tuh saya vakum di balap di Jawa karena ada masalah ya balapan lah, mungkin ada beberapa masalah kan. Lalu yang nggak bisa diceritain. Nggak bisa diceritain. Lalu saya pindah ke luar pulau 2015-16 tuh saya kebanyakan balap di luar pulau. Pegang tim atau ada tim untuk kejurdaan dan beberapa kejurnas juga. Ya malah itu di situ saya alhamdulillah malah rezeki saya itu lancar di situ mas. Alhamdulillah rezeki saya itu lancar waktu ya sampai sekarang pun alhamdulillah lah kayak gitu. Dan kebetulan pas 2017 sampai pertengahan kan saya masih seperti itu. Lalu ada penawaran dari pihak Yamaha Kanasta RBRT itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih langgeng, semoga ya langgeng gitu aja. Dan di tahun apa? 2019 juga pegang yang itu 2019 kemarin kebetulan saya pegang tim dari Ternate juga, Babang Raya, dan alhamdulillah ada prestasi tertinggi untuk bagi saya, jadi juara region mas. Handi Tuahatu. Handi Tuahatu. Lalu yang untuk Yamaha Kanasta saya sendiri juga mohon maaf karena kemarin tuh hampir aja, hampir. Cuman kan waktu final ada ya sedikit ya namanya juga balap kan, kayak gitu kan kita kalau jatuh atau trouble motor gitu kan kayak gitu mas. Kemarin tuh hampir aja. Padahal poinnya bisa cuman sedikit mas, 5 poin mas kemarin rilisnya, padahal posisi saya di depan kemarin itu ya itulah ya. belum rezekinya mungkin karena tahun sekarang karena pandemi ini kita nggak balap ke Jurnas, jadi 2021 lah saya usahakan sebaik mungkin yang terbaik untuk semuanya. Tim yang saya pegang yang mungkin yang fokus saya tuh sebenarnya ya Yamaha Kanasta RBRT kayak gitu, fokus sebenarnya itu kayak gitu, fokus yang Yamaha RBRT kemarin gitu. Turun di Mijen Semarang. Ya. Ini motor ini ditaikin Daniel Damar itu berhasil jadi jawara ya mas, jawara Ya. MP2 ya, MP2 Open ya. betul. Terus yang MP1 nya MP1 nomor 2 kemarin. Ini istimewa juga apalagi setelah lama libur kayak gitu ya. Selama pandemi ini habis Boyolali itu kan, Boyolali itu cuma kititi aja saya juga nggak balap. Iya betul, hujan. Jadi 2020 ini ya cuma tadi Mijen aja yang balap, kemarin Mijen aja. Karena yang kemarin Boyolali nggak sampai final, sampai kititi aja kayak gitu. Ya selama pandemi ini saya memang melakukan beberapa riset kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih mas. Ya. Tadi kan Mas Andri sempat bicara bahwa selama libur balap karena pandemi ya, COVID-19 ini, Mas Andri malah melakukan riset. Jadi dimanfaatkan buat melakukan riset. Betul. Riset apa sih? Saya riset fokus untuk ini mencari power di kamsat mas. Noken as. Iya. Saya mencari ukuran yang pas untuk karakter pembalap. Juga sirkuit ya mas ya, karena kan durasi juga semua itu kan menentukan di situ juga. Alhamdulillah
selama ini yang saya lakukan arahnya ke ada progres. Mungkin kalau untuk baik mungkin belum ya Mas ya, semuanya juga kan masih mencari. Cuman progresnya udah ada. Ada naik-naik. Naik-naik selama pandemi ini. Untuk dibilang power motor, alhamdulillah. Kalau untuk MX yang saya kerjakan, kalau power mungkin ya Mas juga tadi dengar sendiri kan power denonya hampir berapa ya kan, ya nggak usah diceritain lah Mas ya. Sebutin nggak? Nggak usah lah Mas, nggak usah. Kalau untuk motornya Yang penting progres. progresnya sudah ada kemarin kayak gitu ya. Kemarin lalu saya praktekkan kemarin dengan Mas Dwi, kan kolaborasi dengan Mas Dwi juga di Mijen. Ternyata memang kalau untuk lari saya akui memang jahat, kalau Mas Dwi bilang itu jahat larinya, cuma nanti larinya juga kan ke body, masih mungkin ada simpanan tenaga. Mas Dwi juga masih tahu masih nyimpan tenaga juga untuk motor, potensi motornya itu masih ada memang shock breaker, cuman sudah ketemu, cuman nanti ada revisi juga suspensi ya kan. Kalau dengan power ya segitu pasti ya kan, yang larinya kan pasti ke body kan ya. Cuman ya alhamdulillah sekarang PSD juga yang bantu kita, dia improve terus kayak gitu. Nah, dia juga mau masih bisa kerja gitu kan. Jadi ya kemarin dibantu, alhamdulillah ada hasilnya kayak gitu untuk MX. Waktu kita ini jatuh, soalnya waktu kita itu makanya nggak bisa grid di belakang kemarin nomor 7 kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah bisa ngejar sampai nomor 2. Ya mungkin finishnya nomor 2 kayak gitu. Lapnya sedikit sih Mas kemarin. Terus kalau untuk Jet1 juga yang ini, kalau mesinnya alhamdulillah ada tim lama yang mau lagi, ya saya cobain lagi gitu bikinnya. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Tim lama. Ada yang minta dibikinin nih gitu. Kayak gitu saya coba kemarin itu. Ya alhamdulillah ada hasilnya lagi Mas. Gridnya 10. Padahal kititnya jatuh juga parah loh motornya kalau tahu. Aduh, Daniel ini gimana kititnya terus? Kititnya jatuh baru 2 lap kemarin itu jatuh. Masih saya kira sih nggak masuk KTT, nggak masuk final. Ternyata pas diambil hasil print, ternyata dia masuk nomor 9 kalau nggak salah. Nah, anak-anak perbaiki tanpa bongkar mesin, ya main gitu aja lah. Karena kan nggak punya data. Karena saya nggak punya data, ya udah main aja, yang penting main kayak Karena gitu. Karena selama ini settingnya kan yang buat ke jurnas kan. Kayak gitu. Kayak gitu Mas. Terus selain itu Mas, selain fokus di Nokonas, kedepannya sebenarnya apa sih yang mau dimaksimalkan dari sebuah motor? Mungkin sekarang fokusnya memang MX King kan ya? Ya. Dari sebuah motor MX King. Karena sekarang ini hanya untuk kejuaraan kan, kalau yang fokus sebenarnya di MX gitu, kayak gitu ya. Apa Mas? Untuk di mesin, cuman penyesuaian aja sih Mas. Kalau misalkan saya rasa kalau untuk saat ini untuk di powernya saya udah tahan dulu segitu, karena juga saya harus menyesuaikan di tempat yang lain. Nanti fokusnya untuk pindah sirkuit, saya fokus untuk di rasio kayak gitu. Jadi fokus mencari settingan paling tepat di sirkuit. Jadi kita mau mencari plus minusnya nanti kayak gitu aja sih, improve kayak gitu. Sama untuk power malah sebenarnya nggak semuanya belum di ini ya. Iya, saya belum kasih juga karena kan kasihan juga kan. Ditahan dulu. Yang kayak bodi itu belum apa namanya? Belum bisa ngimbangin. Tapi alhamdulillah kemarin ada hasilnya kayak gitu. Saya juga senang sih. Jadi orang-orang kerja sama saya yang bantu kayak Mas Dwi, terus ya PSD kayak gitu kan. Terima kasih sekali yang mau bantu sama saya kayak gitu. Kalau yang satu-satunya nggak bisa disebutin lah ya, yang banyak yang bantu kayak Nanti gitu. tahun depan kabarnya tim Kanasa itu akan kembali lagi kan kemarin sempat mau pindah ke One Pick jalan ya. Kabarnya untuk tahun depan mungkin saya juga masih nunggu, karena terakhir bicara juga bos juga
Bos Nasta, Bos Putra juga ada keinginan untuk balap di sini juga di One Prix. Kalau bisa balap di sini dan ada hasilnya, seenggaknya ada progres yang bagus. Kenapa nggak di sini? Karena biaya di sini juga nggak terlalu sih sebenarnya. Yang mahal tuh balap keluar malah di Sumatera, Mas. Iya kan? Apalagi markasnya di sini. Iya, markasnya di sini, ya kan? Tiket aja berapa kan kayak gitu kan, bisa dikasar katakan kayak gitu. Makanya kemarin juga bos ada bilang kalau memang bisa main di sini dan punya potensi, Mas, ada progres main, ya udah main di sini. Masih waktu latihan ke Sentul dan ketemu kan waktu kemarin setting motor di Sentul itu, ya bicara kayak gitu sama Bos Nasta, ada Bos Putra juga ada kayak bilang seperti itu. Terus kedepannya Mas, kedepannya buat engine builder Andri Pol itu mau diarahin kemana sih maksudnya? Apa sih tujuan? Pasti ada kan, orang kan pasti ada cita-cita ke depan buat. Kalau cita-citanya sebenarnya ada, Mas, tapi saya mengalir. Saya juga tahu karena di Jawa, khususnya Jogja, Indonesia ini loh, kan banyak mekanik yang bagus-bagus. Kalau saya kan ya mungkin kebetulan aja, Mas, kan ada beberapa mekanik, cuman harapan saya sih sebenarnya ada sih, cuma apa? pengen nyoba ke tingkat yang lebih, event dari mungkin kelas tingkat Asia kayak gitu. Pengen mencobanya seperti itu sih. Pasti keinginan ya. Keinginan sebenarnya ada keinginan yang lebih sama sih seperti kayak gitu, Mas. Kalau 2 tak, nggak pengen nih lagi rame 2 tak. 2 tak. Itu ada motor. Cuman saya ini memang di waktunya, Mas. Kayak gitu. Sebenarnya ada. Dia pengen juga. Oh, sebenarnya pengen. Karena waktunya nggak ada juga. Kayak gitu ya. Memang di sini dulu, nanti kalau memang udah sangat-sangat ada waktu, memang itu ada motor satu itu mau digarap, itu di depan itu ada motor standar, memang itu memang mau dibikin balap, niatnya memang waktu pertama itu kayak gitu. Oke, terus Mas Andri itu menerima pesanan Mas ya? Untuk sampai sekarang saya masih ada beberapa lah. Ini kan juga yang Jet1 ini sama dia lagi bikin efek juga kan, bikin lama kan kayak gitu. Dia bikin lagi juga, ada beberapa pesanan dari Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi, Papua. Jadi misalnya ada balapannya di rumah itu, ada yang saya pengen pesen ini, bisa gitu ya? Bisa. Hubunginya apa, di Instagram DM atau di nomor? Instagram boleh, WA boleh. Instagramnya ada di bawah ini. Ponselnya ada ya di sini nanti ya. Oke. Sini. Nanti tak simpan kayak gitu. Oke, kayak gitu, Mas. Untuk biayanya sendiri, misalnya bikin mesin misalnya ME King buat spek ke Jurnas. Spek ke Jurnas. Kalau nominalnya nggak usah dibilang, tapi rata-rata di atas, kalau unit utuh paling di atas 70 lah, seperti itulah. Unit utuh itu masih satu motor. Udah semua. Jadi motor balap itu. Jadi motor balap tuh minim paling murah sih. Tuh ya sekitar, kalau biasanya ya, biasanya angka 8 lah, 80. 80-an. Itu 80. Motor siap tarung. Siap tarung. Speknya ke Jurnas ya. Speknya yang kita pakai sama. Oke. Nah, di akhir sesi ngobrol balap kali ini, kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Yang disampaikan banyak-banyak mengucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama terus kedua orang tua, lalu bos-bos yang support kita, Nasta, Putra, dan yang lain-lain, lalu yang selalu sama saya, Mas Dwi, lalu PSD, ada Mas Bima juga, anak-anak di bengkel, pembalap yang setia sama saya juga, yang lain-lain yang nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan selama ini. Alhamdulillah pencapaian selama ini semoga bisa berlanjut seterusnya kayak gitu. Amin. Amin, kayak gitu aja, Mas. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya kita. Sama-sama, Mas. Mau mampir ke bengkel sini, ke bengkel saya. Normal lagi di Jogja. Pas lagi di Jogja. Ya. Dan apa namanya?
terima kasih juga. Jadi kayak gini kan balapannya jadi tahu siapa sih ya. Iya, ya betul betul. Oke, terima kasih ya Mas. Sekali Ya, lagi terima sama-sama, kasih Mas. dan terima kasih juga untuk balapannya yang sudah nonton ngobrol balapan ini, dan jangan lupa untuk terus pantengin Balap Motor TV YouTube channel dan juga pantengin ke website balapmotor.com. Gaspol.